Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada saat ini bersama dengan saya Cornelia Putri, mahasiswa semester 8 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta, Prodi Kebidanan Sarjana Terapan, akan membahas mengenai soal fikih tentang tafsiran berat janin. Di sini ada 5 soal yang akan kita bahas mengenai cara pengukuran tinggi fundus uteri, ya kan, untuk menentukan penghitungan tafsiran berat janin. Soal yang pertama. Seorang ibu usia 28 tahun, hamil kedua, usia kehamilan 9 bulan, datang ke PMB untuk melakukan kunjungan ulang. Hasil pemeriksaan janin tunggal hidup intrauteri punggung kanan, kepala sudah masuk panggul. TFU menurut McDonald 30 cm. Pertanyaannya, berapakah tafsiran berat janin pada kasus tersebut? A. 2.600 gram, B. 2.700 gram, C. 2.760 gram, D. 2.790 gram, dan E. 2.945 gram. Kita akan membahas soal yang pertama, kasus yang pertama ini, di mana kita harus mengingat teori terlebih dahulu bahwa tafsiran berat badan janin intrauteri salah satunya bisa dilakukan dengan pengukuran tinggi fundus uteri. Tafsiran berat badan janin intrauterin mempunyai arti penting dalam penata laksanaan persalinan. Ketepatan penafsiran berat badan lahir akan mempengaruhi ketepatan penata laksanaan persalinan dan hasilnya, sehingga diharapkan dapat mengurangi kematian dan kesakitan pada persalinan. Menurut Cunningham 2006. Penyelesaiannya, kita akan melihat kata kuncinya. Seorang ibu usia 28 tahun, hamil kedua, usia kehamilan 9 bulan, datang ke PMB praktek mandiri bidan untuk melakukan kunjungan ulang. Hasil pemeriksaan janin tunggal hidup intrauteri punggung kanan, kepala sudah masuk panggul. TFU menurut McDonald 30 cm. Berapakah tafsiran janin pada kasus tersebut? Nah, di sini kita akan menggunakan rumus Johnson yang sudah kita bahas sesuai dengan satuan acara pembelajaran, di mana kepala sudah masuk panggul maka dia akan dikurangi 11 cm dan nanti akan dikalikan 155 cm. Kata kuncinya adalah 1. Kepala sudah masuk panggul dan TFU menurut McDonald 30 cm. Maka jawabannya adalah E, 2.945 gram. Baik, kita akan menginjak kasus yang kedua. Seorang perempuan G2P1A0 UK 37 minggu datang ke bidan praktek mandiri untuk memeriksakan kehamilannya. Ibu mengatakan tidak memiliki keluhan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80 mm, Hg, berat badan 63 kg, TFU 29 cm, punggung kanan, presentasi kepala sudah tidak dapat digoyang. Berapakah tafsiran berat janin pada saat ini pada multigravida tersebut? A. 3.100 gram, B. 2.945 gram, C. 2.790 gram, D. 2.635 gram, dan E. 3.255 gram. Kita akan membahas kasus ini sesuai dengan teori. Kita akan mengingat teori Kosmaria di tahun 2009 bahwa berat badan janin sangat penting diukur sebelum proses persalinan mulai. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan penyulit kehamilan, persalinan, seperti gangguan pertumbuhan bayi atau makrosomia, bayi besar. Dan tafsiran berat janin menurut Johnson dengan rumus TFU dikurangi 11 kali 155 cm. Jika kepala sudah masuk panggul, maka TFU yang dari soal adalah 29 cm dikurangi 11 kali 155 sama dengan 2.790 gram. Itu ketemu jawaban untuk tafsiran berat janin. Dalam penyelesaiannya, kita akan melihat kata kuncinya. G2P1A0 UK 37 minggu, TFU 29 cm, kepala sudah tidak dapat digoyang. Berapakah tafsiran berat janin pada multigravida tersebut? Jawabannya adalah 29 tadi dikurangi 11 karena sudah masuk panggul dikali 155 cm sama dengan 2.790 gram. Kita harus mengingat kata kunci dan juga jembatan keledai dari soal tersebut apabila kepala sudah masuk panggul ataupun kepala belum masuk panggul.
Kita akan menginjak ke soal nomor 3. Kasus yang ketiga. Tanggal 10 April 2020, ibu hamil datang bersama suaminya ke praktek mandiri bidan untuk memeriksa kandungannya. Beliau mengatakan baru pertama kali hamil, menstruasi terakhir pada tanggal 6 Oktober 2019. Mengeluh pada wajah timbul flek-flek hitam, terutama pada pipi dan hidung. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/70 mm Hg, nadi 80 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, temperatur 36 derajat Celcius. Pertanyaannya adalah, di manakah letak tinggi fundus uteri pada ibu hamil tersebut? A. Setinggi pusat, B. 2 jari di atas pusat, C. 3 jari di bawah pusat, D. Pertengahan simfisis dengan processus piodeus, dan E. Pertengahan PX dengan pusat. Pembahasannya adalah TFU merupakan salah satu pemantauan dalam kehamilan. Pengukuran TFU di atas simfisis dipakai untuk mengukur kemajuan perkembangan janin dalam kandungan. Dengan TFU dapat memperkirakan umur kehamilan, dapat mengetahui resiko tinggi. TFU yang tetap atau bahkan menurun dapat mendeteksi retardasi pertumbuhan intrauteri, peningkatan yang lebih bisa saji adanya kehamilan gembli atau hidramnion. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengukuran TFU memegang peran penting dalam pemeriksaan kehamilan dan penting untuk dipelajari dan dikuasai seorang bidan. Menurut Yasmin tahun 2010. Penyelesaian kasus 3 tadi kita akan melihat kata kuncinya bahwa ibu hamil datang tanggal 10 April 2020. Kemudian dia menstruasi terakhir, hari pertama terakhirnya adalah tanggal 6 Oktober 2019. Di manakah letak tinggi fundus uteri pada ibu hamil tersebut? Kita akan menghitung pertama kali usia kehamilan. Ketika dia hari pertama terakhirnya tanggal 6 Oktober, kemudian dia periksa tanggal 10 April, usia kehamilannya adalah 24 minggu, maka letak tinggi fundus uteri pada ibu hamil tersebut adalah setinggi pusat. Hal ini dilakukan dengan cara palpasi pada ibu hamil tersebut. Akan kita temui bahwa tinggi fundus uteri berada pada setinggi pusat. Selanjutnya kita menginjak di kasus yang keempat. Seorang perempuan usia 25 tahun, G1, P0A0 usia kehamilan 28 minggu datang ke praktek mandiri bidan mengatakan ingin memeriksakan kondisi kehamilannya. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vital dalam batas normal, TFU 27 cm, denyut jantung 132 kali per menit, palpasi kepala belum masuk panggul. Berapakah tafsiran berat janin pada ibu hamil tersebut? A. 2.635 gram, B. 2.325 gram, C. 2.480 gram, D. 3.200 gram, dan E. 3.000 gram. Kita akan memasuki pembahasan. Salah satu kegiatan yang rutin dilakukan pada asuhan antenatal adalah pengukuran tinggi fundus uteri untuk menentukan tafsiran berat janin atau TBJ. Dengan mengetahui TBJ, tenaga kesehatan dapat memprediksi komplikasi yang mungkin terjadi dan dapat melakukan tindakan preventif untuk mengatasinya. Menurut Cunningham 2014, penghitungan TBJ jika belum masuk panggul, maka dengan rumus Johnson, TFU dikurangi 12 kali 155 dalam cm. Dari kasus di atas, diketahui TFU 27 cm, maka penghitungan TBJ-nya 27 dikurangi 12, 15 dikalikan 155 dalam cm, maka akan ditemukan TBJ 2325 gram. Dengan mengetahui TBJ pada trimester 3, tenaga kesehatan dapat memperoleh informasi mengenai perkiraan ukuran bayi sehingga dapat dilakukan penata laksanaan kehamilan hingga persalinan yang sesuai. Menurut Widati Ningsih, S. Hastuti, T. Wibowo, tahun 2015. Kita akan membahas kasus yang keempat. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Kita melihat kata kuncinya, usia 25 tahun, G1 P0A0 UK 28 minggu. TFU 27 cm, dan ini palpasi kepala belum masuk panggul. Jembatan keledainya adalah palpasi kepala belum masuk panggul. Maka
Tafsiran berat janin pada ibu hamil tersebut adalah 2.325 gram, sesuai dengan teori Johnson. Selanjutnya, kita akan memasuki kasus yang kelima. Ibu hamil multigravida, usia 24 tahun, datang bersama suaminya ke klinik ibu dan anak untuk kunjungan ulang. Dari pemeriksaan yang diketahui, tekanan darah 110/80, kemudian nadi 79 kali per menit, respirasi 18 kali per menit, TFU 33 cm, PUKA, Preskep, DJJ 138 kali per menit. Hasil USG menyatakan kepala sudah masuk pintu atas panggul. Dari hasil pemeriksaan di atas, berapakah tafsiran berat janin sesuai USG yang diperoleh? A. 3.100 gram, B. 3.150 gram, C. 3.200 gram, D. 3.410 gram, dan E. 3.255 gram. Pembahasan sama seperti halnya pengukuran tafsiran berat janin seperti kasus-kasus yang di atas. Kita masih selalu mengingat teori. Salah satunya adalah teori Subagio tahun 2000, teori Mokhtar tahun 2000, dan juga Cunningham 2005. Tafsiran berat janin selama kehamilan adalah salah satu cara yang bermanfaat untuk mengatasi masalah kesakitan dan kematian saat persalinan. Pendapat senada dikemukakan oleh Mokhtar yang menyatakan bahwa berat badan lahir akan mempengaruhi ketepatan penata laksanaan persalinan dan hasilnya, sehingga diharapkan dapat mengurangi angka kematian dan kesakitan pada ibu bersalin. Penaksiran berat badan janin dalam suatu penelitian juga masih dipandang perlu oleh banyak ahli kebidanan. Meskipun demikian, belum ada suatu metode yang berhasil membuat tafsiran berat janin yang tepat. Di beberapa rumah sakit masih dilakukan tafsiran berat janin intrauterin dengan pengukuran tinggi fundus uterin. Ketepatan tafsiran berat janin baik melalui pengukuran tinggi fundus uterin maupun cara lain akan mempengaruhi penata laksanaan persalinan. Maka hal itu sangat penting untuk kita ketahui bersama. Kemudian kita akan menyelesaikan kasus yang kelima, di mana kata kuncinya kita melihat ibu multigravida usia 24 tahun, kemudian TFU 33 cm, kemudian hasil USG menyatakan kepala sudah masuk pintu atas panggul. Dari hasil pemeriksaan di atas, berapakah tafsiran berat janin sesuai hasil USG yang diperoleh? Maka kita mengingat teori Johnson bahwa TFU dikurangi 11 jika dia sudah masuk pintu atas panggul dan nanti dikalikan 155 cm. 33 dikurangi 11 berarti ada 22 dikali 155, hasilnya adalah D, 3.410 gram. Di sini ada beberapa referensi, di mana referensi ini selalu update dan sampai saat ini juga masih digunakan. Perbandingan antara rumus-rumus hampir mirip-mirip, dan kita biasanya memakai dengan rumus yang sangat mudah dilakukan, selain dengan palpasi juga dengan pengukuran dalam sentimeter. Baiklah, sudah 5 kasus yang kita selesaikan dengan 5 pembahasan dan juga 5 penyelesaian sesuai dengan teori yang ada. Mari kita senantiasa belajar bersama, update ilmu setiap saat, karena ilmu itu semakin berkembang dan kita akan berbagi ilmu juga dengan orang-orang di sekitar kita, terutama mahasiswa kebidanan yang membutuhkan bagaimana teori dan prakteknya untuk di lahan terutama. Dan selesai sudah 5 pembahasan soal fiktif ini tentang cara pengukuran tafsiran berat janin untuk kasus yang ada di sini, dengan 5 kasus untuk mengukur tinggi fundus uteri untuk menentukan tafsiran berat janin. Demikianlah pada saat ini sudah terselesaikan. Biarlah apa yang kami sampaikan ini bermanfaat, dan banyak kesalahan dari kami. Saya Cornelia Putri, mohon maaf jika banyak kesalahan. Akhir kata, kami ucapkan salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tetap semangat,
Salam sehat, tetap semangat, dan fokus. Kita akan selalu berprinsip bahwa kita pasti bisa. Terima kasih.